Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Teman-teman semua, banyak dari masyarakat kita yang gagal paham terhadap dakwah salafi ini, teman-teman, dikarenakan perkara bid'ah. Mereka gagal paham. Apa sih bid'ah itu? Jadi menurut mereka, hati-hati dengan salafi. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit menyesatkan. Bahkan teman-teman, kita sempat masih ingat di dalam kepala kita kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang dibubarkan oleh Banser kemarin, teman-teman. Itu juga salah satunya karena perkara bid'ah. Mereka gagal paham tentang apa makna bid'ah dari makna secara syar'inya. Oke teman-teman, 12 menit ke depan, insya Allah teman-teman semua akan paham apa yang dimaksud dengan bid'ah. Sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Salah satu alasan Banser membubarkan kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah kemarin, teman-teman, di Surabaya adalah tentang perkara bid'ah. Banser ini, teman-teman, menyatakan bahwa kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Jadi, teman-teman, apa sih bid'ah itu? Bagaimana kemudian menurut laporan BNPT itu rata-rata orang yang masuk di jaringan teroris itu pintu masuknya dari ini aliran Salafi Wahabi yang dikit mengharamkan kafir, bid'ah dan yang lain-lain, halal darahnya kalau tidak salah. Ini soal makronya, ini soal lebih besar daripada kepentingan kenapa kok dibubarkan kajiannya, kenapa ini dan itu gitu. Ini bukan soal itu, ini soal masa depan anak-anak kita. Bagaimana kemudian kita mau mengharapkan bangsa yang rukun, bangsa yang penuh toleran, tapi dengan diisi kajian-kajian yang dikit-dikit mengharamkan, dikit-dikit menghalalkan, dikit-dikit mengatakan mereka sesat. Bid'ah itu, teman-teman, kalau dari segi bahasa, kita terjemahkan nih dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dari segi bahasa, maknanya adalah semua perkara baru. Apapun itu. Sepeda motor, bid'ah. Handphone, bid'ah. Mobil, bid'ah. YouTube, bid'ah. Karena tidak pernah ada di zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Namun teman-teman, dari segi makna syar'inya, bid'ah ini adalah semua perkara baru dalam perkara akidah dan perkara ibadah yang tidak pernah ada tuntunannya dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Atau tidak pernah dikenal ibadah-ibadah seperti yang kita lakukan sekarang di zaman Nabi kita, di zaman para sahabat, tidak dikenal oleh Nabi kita. Jangan sampai gagal paham lagi. Yang dimaksud di dalam hadis, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, itu bukanlah perkara bid'ah dari segi bahasa. Bukan sepeda motor, bukan handphone, bukan mobil, bukan itu yang dimaksud di dalam hadis tersebut. Apa makna hadis tersebut, teman-teman? Segala perkara baru dalam perkara ibadah yang tidak jelas dari mana sumbernya, yang tidak pernah ada tuntunan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, adalah perkara sesat. Dan setiap kesesatan itu, teman-teman, berada di dalam neraka. Jadi begini, teman-teman, saya permudah lagi agar teman-teman semua dapat mengerti dengan sangat sederhana sekali. Oke, dalam kaedahnya seperti ini, teman-teman. Semua perkara ibadah yang dilakukan oleh seluruh manusia, semuanya tertolak sampai ada dalil yang memperbolehkannya. Jadi jika tidak ada dalil, kita melakukan ibadah tanpa ada dalil, tanpa ada tuntunan dari Nabi kita, itu semuanya ditolak, teman-teman. Begitu juga dalam perkara dunia. Di dalam perkara dunia, teman-teman, kaedahnya, semua apapun yang ada di dunia ini, boleh kita lakukan. Sampai ada dalil yang melarangnya. Jadi kebalikan dari perkara ibadah. Jadi lakukanlah perkara-perkara ibadah yang memang sudah diperintahkan kepada kita. Yang ada dalilnya dari Al-Quran, dari As-Sunnah, atau ibadah-ibadah yang sudah dikenal sejak zaman Nabi dan zaman sahabat. Bukan perkara ibadah yang kita buat sendiri, teman-teman.
yang Nabi saja tidak kenal dengan ibadah yang kita lakukan. Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan ajaran dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi banyak juga teman-teman yang bertanya, dakwah melalui media sosial, melalui YouTube, itu kan bid'ah. Tidak pernah ada di zaman Nabi. Berarti kalau bid'ah, sesat dong, masuk neraka dong. Nah, jadi teman-teman, orang yang mengatakan seperti ini adalah orang yang belum paham tentang apa yang disebut dengan bid'ah dari makna secara syar'inya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman, bid'ah kalau kita ambil, kita maknai, kita terjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, artinya adalah semua perkara baru. Sepeda motor baru, mobil baru, YouTube baru. Tapi kalau dari segi makna syar'i, bid'ah ini adalah semua perkara baru dalam perkara akidah dan perkara ibadah, ritual. Jadi semua perkara ibadah, ritual yang tidak ada tuntunan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu sesat. Dan setiap kesesatan masuk ke dalam neraka, tempatnya di neraka. Beda cerita kalau kita berceramah di YouTube. Ini bukan perkara ritual, tapi YouTube kita jadikan sebagai media dakwah, sarana dakwah. Oke, biar teman-teman lebih mudah memahami, mari kita simak penjelasan dari Ustadz Firanda. Saya katakan bahwasanya Al-Imam Nawawi membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Al-Iz bin Abdissalam juga membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Syafi'i juga membolehkan bid'ah hasanah. Tetapi bid'ah hasanah yang dimaksud oleh mereka, para imam, bukan yang dimaksud oleh masyarakat umum. Oke. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh mereka adalah sarana-sarana. Adalah sarana-sarana. Contohnya apa? Makanya saya akan bacakan di sini perkataan Al-Iz bin Abdissalam tentang yang dimaksud oleh bid'ah hasanah oleh beliau. Al-Iz bin Abdissalam ini ulama besar mazhab Syafi'iyah yang dinukil perkataannya oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi sehingga mengatakan bahwasanya bid'ah terbagi menjadi 5. Dia mengatakan bid'ah terbagi menjadi 5. Dan sebelum saya membacakan perkataan beliau, saya ingin jelaskan. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh para ulama Syafi'iyah adalah hal-hal yang berkaitan dengan sarana, bukan berkaitan dengan perkara sarana, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi bid'ah hasanah menurut sebagian ulama dari Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, itu yang disebut adalah perkara sarana, media, bukan perkara ritual. Jelas ya teman-teman? ritual. Contohnya mereka mengatakan di antara bid'ah hasanah, bid'ah yang wajib atau bid'ah yang mustahab, contohnya bikin jembatan. Contohnya bikin pondok. Bikin pondok ada nggak di zaman Nabi? Pondok ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Nggak ada. Di zaman Nabi orang belajar di masjid, nggak ada pondok. Tetapi di zaman sekarang dibuat pondok. Pondok itu bukan ritual ibadah, tapi pondok itu sarana untuk bisa belajar agama. Kemudian contohnya mereka mengatakan ilmu nahu dan sorof, ilmu bahasa Arab. Di zaman Nabi tidak ada namanya ilmu nahu dan sorof. Kenapa? Karena para sahabat semuanya bisa bahasa Arab. Yang butuh dengan ilmu nahu dan sorof adalah kita-kita ini yang bahlul tidak tahu bahasa Arab. Makanya harus belajar ilmu nahu dan sorof. Jadi bid'ah hasanah yang dijelaskan oleh sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i teman-teman, itu adalah dalam perkara sarana. Seperti yang dicontohkan tadi oleh Ustadz Firanda, membangun pondok pesantren. Di zaman Nabi tidak dikenal pondok pesantren. Atau apa lagi? Berdakwah melalui media sosial, melalui YouTube. Di zaman Nabi itu tidak ada. Ini tidak ada di zaman Nabi, namun ada di zaman sekarang, dan ini bukan ritual, tapi dia merupakan sarana untuk bisa memahami bahasa Arab. Contohnya lagi ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu untuk mempelajari dan mengetahui kredibilitas para perawi hadis. Hadis diriwayatkan oleh para perawi. Kita harus tahu bagaimana kredibilitas para perawi ini. Bisa enggak diambil periwayatannya atau tidak? Di zaman Nabi ilmu ini tidak ada. Kenapa? Karena para sahabat langsung meriwayatkan hadis dari Nabi, tidak melalui perantara perawi. Di zaman sekarang butuh, karena dari sahabat sampai kepada kita banyak perawinya, maka butuh namanya ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu ini dinamakan dengan bid'ah yang wajib menurut sebagian ulama. Kita bilang ini yang dimaksud oleh para ulama dengan bid'ah hasanah adalah masalah sarana. Contohnya apa? Mikrofon, ini juga bid'ah, tapi dia sarana. Contohnya mereka mengatakan bid'ah hasanah adalah pengumpulan Al-Quran.
Di zaman Nabi tidak ada pengumpulan Al-Quran, tetapi Al-Quran ditulis dalam lembaran-lembaran yang terpisah-pisah. Di zaman Abu Bakar ada ide untuk mengumpulkan Al-Quran lembaran-lembaran tersebut, dan ini disebut dengan bid'ah hasanah karena di zaman Nabi tidak ada. Tetapi pada hakikatnya dia bukan ritual ibadah, tetapi dia sarana untuk mempelajari Al-Quran, maka butuh lembaran-lembaran tersebut dikumpulkan. Karena yang disebut dengan bid'ah hasanah oleh sebagian ulama adalah masalah sarana-sarana, bukan ritual. Kalau ritual seperti tadi, sholat raghaib, sholat malam nisfu Sya'ban, tambahan wa barakatuh, mengangkat jenazah sambil berzikir, ini diingkari oleh Imam Nawawi, disebut dengan bid'ah yang mungkar. Sebagian orang-orang Indonesia tatkala melihat ternyata sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan bid'ah hasanah, mereka salah paham. Mereka menyangka bid'ah hasanah yang dimaksud kreasi sebebas-bebasnya. Padahal tidak, yang dimaksud dengan bid'ah hasanah adalah masalah sarana dan sarana, bukan membuat ritual ibadah yang baru. Itulah pentingnya teman-teman, kita harus mengetahui makna bid'ah dari segi makna secara syar'inya. Jangan ketika ustadz-ustadz salafi menyebutkan amalan itu bid'ah, tidak ada sumbernya, tidak ada dalilnya. Atau mungkin ustadz-ustadz salafi menanyakan, amalan yang kalian lakukan itu ada enggak dalilnya? Ya jika ada dalilnya, tunjukkan dalilnya. Jangan main hantam saja, jangan main bubarkan kajian saja. Itu semua dilakukan oleh ustadz-ustadz salafi yang kalian sebut sebagai wahabi itu, karena kecintaan mereka kepada seluruh umat Islam. Karena mereka tidak ingin umat Islam masuk kepada kesesatan. Karena teman-teman, setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Oke teman-teman, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Saya Reski Misa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.